Selamat datang di podcastnya YKS. Oke, untuk hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa juga ini, ABG, ya, generasi muda daripada Kian Santang. Terima kasih kepada Bapak Rama, silahkan. Good job. Oke, tema hari ini karena generasi muda ya. Ya. Iya, generasi muda kita mengenang putih abu nih. Ini bersama dengan Kakak Rama. Tadi saya salah sebut dengan Bapak Rama. Karena ABG ya, lupa ya gue ya. Iya, betul. Iya, nih gimana nih masa putih abu Kak Rama? Waduh, alhamdulillah sehat-sehat aja Pak Rudi. Untuk Pak Rudi gimana nih sekarang? Masa putih abu seru juga. Bukan masa putih abu, tapi sehat. Apa kabar? Oh. Alhamdulillah saya sehat selalu dan tetap termotivasi dengan generasi muda yang energik. Ya. Saya ditemani dengan tim-tim yang energik seperti Kakak Rama, ada Kakak Pahmi, ya. Saya sebagai apa nih? Hah? Sebagai apa? Kameramen plus editor. Wah, keren nih ya. Alhamdulillah support system nih ya. Iya, betul. Tim ABG semua. Saya juga masih muda sih, masih 19 tahun kan ya. Stop it. Kelihatan 19 ya? Iya. Kok kayak nggak ikhlas ya? Temanya putih abu nih. 18 kali 2. Wih, lebih berbahaya itu 18 kali 2. Mohon maaf penonton, umur saya masih 19 tahun. Aduh, itu ada yang bilang tambah 20. Waduh. Maaf ya, jujur umur saya masih 19 tahun. Masih unyu-unyu. Baby face ya. Oke nih, Arama nih gimana nih mengenang putih abunya ketika masih bersekolah di Prabu Sakti? Waktu dulu saya masuk SMK Prabu Sakti itu, sekolah ini luar biasa, Pak. Luar biasa sangat. Karena semua siswa di SMK Prabu Sakti ini ya, rata-rata berprestasi, Pak. Ada yang juara Paskibra, Pramuka, dan di bidang lainnya, Pak. Kebetulan, Pak, saya pas masuk di sini tuh, saya sudah diajak untuk memperkenalkan sebuah alat elektronik. Alat apa tuh? Robot Arduino, Pak. Alhamdulillah. Itu saya belum bisa apa-apa. Dari masih kelas 10 saya masih sedikit belum paham lah apa itu robot Arduino itu apalah kayak gitu ya. Jadi saya belajar dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk berlomba membuat robot Arduino. Oh, hasilnya gimana tuh Hasilnya saya ketika saya lomba dari Jawa Barat, dari Kabupaten Jawa Barat sampai ke nasional, tapi saya nggak lolos di internasional sayangnya. Mantep nih Kakak Rama ya. Ya alhamdulillah lah. Jadi kita tuh di sini di SMK Prabu Sakti ini tuh jangan cuma satu bisanya itu. Jangan cuma Paskibra. Jadi kita tuh harus punya talent banyak, Pak. Kayak di musik, kayak gitu, Pak. Jadi multi talents ya. Iya, benar. Skillnya banyak lah ya. Iya. Misalkan kalau kita jurusannya itu TKR ya jangan menggeluti TKR saja. Nah, benar. Benar nggak? Berarti kalau TKR ya harus bisa mesin, RPL harus bisa mesin. Gitu. Karena kita SMK itu yang akan menunjang kita untuk di dunia kerja. Betul. Nah, itu kan sekilas tentang apa ya? Tentang prestasinya nih. Terus masa-masa yang paling indah selama bersekolah di sini seperti apa? Masa-masa paling indah saya di sini itu saya ketemu sosok wanita, Pak. Wede, sosok wanita seperti apakah itu? Kita lihat nih. Takutnya sosok wanitanya seperti tengah malam. Itu yang lebih menyeramkan. Enggak. Oh, gitu. Jadi Gimana? ceritanya kayak gini ya. Ya.
Saya waktu kelas 1 ada wanita yang nyamperin saya untuk ngajak kenalan. Itu di situ saya masih polos kan. Maksudnya di situ saya masih polos. Saya nggak tahu apa-apa tuh. Saya dikenalin situ. Namanya siapa? Namanya Rama. Oh, nanti pulangnya ikut yuk nongkrong gitu, Pak. Gimana tuh pertama kali sama cewek nih? Kita nongkrong di depan kelas ruang guru. Depan kelas ruang guru, di depan ruang guru. Kita ngobrol-ngobrol lah di situ. Rumahnya di mana gitu kan. Tanya langsung orang tuanya mana? Enggak, belum lah. Belum. Iya dong. Enggak. Begitu kita kenal, adalah kita tuh kayak pengen buat sebuah film. Ini film pendek atau film percintaan tuh? Film pendek. Jadi Kayak cas ya, catatan jadi sekolah gitu. iya, jadi SMK Prabu Sakti ini punya lagu. Nah, jadi lagunya itu sebuah kebangsaan lah kayak gitu-gitu. Dan pemerannya itu saya sama dia. Nah, begitu saya membuat film di lagu itu, saya kayak punya perasaan, Pak. Widih, jatuh cinta. Jatuh cinta. Awal mulanya ya? Iya, awal mula dari film. Bener. Widih. Tiba-tiba saya punya perasaan ya, dan akhirnya saya nembak dia, Pak. Diterima atau tidak tuh? Diterima dong. Masuk abu. Ya, itulah sosok yang sangat indah di sekolah. Oke, sampai akhirnya putus itu. Sampai akhirnya putus, sayangnya putus. Sekarang dia sudah nikah, sudah nyaman dengan yang itu. Masih dulu undangan ke sini ya? Jangan dong. Oh, ya. Lupa ya orangnya. Lupa. Spill dong. Spill orangnya dong. Nanti kita kasih. Setelah terpuruk, move on lagi ke siapa tuh? Langsung sendiri sih. Oh, langsung sendiri. Hingga saat ini masih Hingga saat ini masih jomblo sendiri. Saya nggak percaya nih kameramennya. Jomblo kok. Jomblo. Alhamdulillah saya masih jomblo saat ini. Tapi bentar lagi. Enggak. Kita sama-sama jomblo ya. Ya, benar. Masih 19 tahun di sini ya. Menikmati masa putih abunya. Nah, karena juga nih masa putih abunya ada naik turunnya ya. Yeah. Ada bahagia, ada sedih ya. Di saat momen sedih seperti itu gimana sih untuk membangkitin gairahnya kembali ketika masa-masa sekolah? Membangkitkan gaya semangat. Kita harus tetap belajar. Jangan terlalu memikirkan masalahnya. Jadi kita profesional lah, Pak. Profesional ya. Kita harus tetap semangat. Kita harus jalanin. Jadi gak usah dipikirin itu masalahnya, Pak. Walaupun masalahnya berat, masalahnya berat, kita harus tetap semangat. Kita harus ngejalanin masalahnya tuh. Jangan sampai kita kita terpuruk, gak mau sekolah. Bener banget. Bener gak? Jangan sampai bolos. Jangan sampai bolos. Bolos gara-gara cewek lemah. Gimana sih? Ya dong, jangan sampai lemah nih ya. Walaupun masa-masa paling indah itu masa-masa putih abu. Ya, benar. Rasanya kita proses yang namanya dari putih biru itu kan masih cinta monyet. Ya. Kalau putih abu mulai agak serius tapi nggak terlalu menjurus serius karena terlalu sakit. Pasti putih abu itu menyakitkan. Iya, benar. Menyakitkannya ingin serius udah datang ke rumah karena kita merasa udah dewasa gak jadi. Ya. Jadi, semuanya nih jangan pernah melupakan masa putih abu. Nah, ya. Karena masa putih abu adalah proses pendewasaan dari semuanya. Bener banget. Dari itu juga kan enak ya. Putih abu itu enak. Saking enaknya itu kita akan mengenang itu yang dikenang itu bukan masa SMP. Bukan. Tapi masa-masa SMA. Masa-masa bagaimana proses sebuah pendewasaan. Nah, bener banget. Dewasa. Sekarang udah dewasa karena Alhamdulillah. Dewasa banget. Inilah sosok jiwa-jiwa muda yang ada di SMK Prabu Sakti. Ya. Bagaimana sih kita bergaul dengan tim muda hari ini, ya?
mungkin Karama bisa memberi motivasi untuk anak-anak yang ada di SMK Prabu Sakti 1 ya, bahwasanya masa putih abu itu harus dinikmati. Ya, benar. Ya. Jangan cuman kayak gak pernah masuk terus bolos apa ya, apalagi suka nongkrong kayak gitu di Berguna gitu. ya di KBM tuh. Kita tuh masih belajar, masih ada pelajaran. Jangan suka keluar kelas. Nah, cocok. Itu nggak boleh banget itu. Jadi kita tetap aja di kelas ngobrol sama teman, nah, gitu nanyain pelajaran-pelajaran. Iya, benar. Budayakan literasi untuk yang lainnya. Kalau anak-anakku sekalian ketika tidak ada guru ataupun kalian merasa boring ya ketika istirahat, biasakan kalian membaca di di perpus. Ya, di perpus. Terus sharing-sharing dengan teman. Karena kita sudah menyediakan perpustakaan gitu, harusnya dipakai, nggak boleh nggak dipakai. Apa ya? Bener lah, apalagi di Prabu Sakti 1 banyak cewek-ceweknya juga ya. Bener, banyak banget yang cantik-cantik. Ya, cantik-cantik. Iya. Enak dong, makanya gabung dong di SMK Prabu Sakti Iya. 1. Selain gurunya kece-kece, muda-muda, generasi muda semua ini, ya ternyata murid-muridnya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nih Pak, ada satu lagi yang paling kita nggak suka dari sekolah itu, tawuran. Itu parah banget. Jangan sampai ikutan tawuran, itu nggak ada gunanya buat masa depan. Itu kamu bakal malu ke depannya, Pak. Oh iya. Itu kita bakal malu ke depannya, apalagi ikut-ikut tawuran gak jelas kayak gitu. Ya kan? Tidak ada gunanya. Stop tawuran. Stop tawuran. Setuju. Ya, kalau kalian ingin mengembangkan bakat kalian lebih jago di berkelahi, kita sudah siapkan yang namanya boxing. silat. Oh, silat. Iya dong. Ya benar, 1 lawan 1 lah ya. Nanti 1 lawan 1 buat Iya. kalian, bukan untuk ajang cari nama di sekolah. Cari nama Benar. dengan prestasi, bukan dengan hal yang negatif. Face to face. Face to face. Terus kayak Karama tuh prestasinya lomba, walaupun Alhamdulillah. dia nggak berprestasi di yang lain, tapi dia ada hal positifnya. Nah. Bisa mengerti bagaimana robotik. Iya. Saya juga melihat LKS-nya, lomba keterampilan siswanya ya, karamanya. Alhamdulillah. Sehingga tahun ini pun semoga ada generasi-generasi selanjutnya yang Amin. sama, agar Prabu Sakti 1 ini lebih berprestasi kembali. Gitu. Ya, Nah, betul. untuk anak-anakku nih, ini contoh yang baik, jangan sampai nggak ditiru ya. Yang jelas ini sebuah masa putih abu yang sungguh mengesankan. Ada percintaannya, ada lombaannya ya. Ya. Lomba mendapatkan wanita. Ya. Gagal dong, gagal. Kan habis jatuh habis jatuh cinta berbunga, udah putus, ya lomba lagi, cari kembali Bu. Jangan sampai terpuruk dengan hal-hal positif. Kayaknya itu Seperti tadi tuh, ikuti lomba, bukan lomba cari cinta lagi ya, atau cari wanita lagi, tapi lomba LKS. Nah, bener. Prestasi. Ya. Sehingga ketika kita nggak move on, kata anak sekarang tuh, gagal move on. Kita nggak gagal move on, kita berprestasi. Nah. Kamu diputuskan, saya bisa lebih baik. Nah, iya. Dan tidak akan pernah terpuruk dengan percintaan. Betul banget. Tapi berikan prestasi dan bukti biar dia menyesal karena telah memutuskan kita. Cinta oke, berprestasi juga oke. Setuju itu. Jangan Nah. sampai kita gara-gara cinta kita nggak Berprestasi ya. berprestasi, jadi don. Iya, benar. Gitu. Wanita masih banyak. Wanita masih banyak. Gak cuma satu kok. Iya, karena lelaki itu untuk memilih, wanita tidak bisa memilih. Itu kodratullah. Ya. Jadi anak-anakku sekalian jangan pernah takut ya gara-gara gagal bercinta di putih abu malah sekolah. Salah. Iya, benar-benar. Tunjukkan prestasi kayak Karama tuh, habis nggak jadi akhirnya bisa berprestasi gitu. Ini Karama selain masalah percintaan nih ya, selain prestasi mungkin ada hal-hal yang membuat Karama terngiang sampai saat ini sekolah di SMK Prabu Sakti seperti apa sih? Yang terngiang dari saya itu, saya yang tadinya nggak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa, Pak. Yang tadinya saya nggak bisa main musik, yang tadinya
saya nggak bisa main komputer, tapi saya sekarang bisa. Oh. Itu. Musik apa tuh? Ya. Main alat apa sih? Kalau saya itu semuanya bisa sebenarnya, karena saya itu belajar. Ya. Main gitar bisa, main drum bisa, main bass bisa. Oh, berarti di SMK Prabu Sakti keuntungannya itu Bapak dan Ibu ketika Ya. Bapak dan Ibu gabung di kami yang awalnya tidak bisa musik, akhirnya bisa musik. Ya, bener. Artis dong. Karena saya pas masuk ke sini itu saya bener-bener Blank. enggak ke-blank dong. Saya apa ya? Kayak langsung bisa gitu. Oh. Guru menjelaskan sebuah pelajaran bla 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 gitu kan. Jadi saya langsung bisa gitu. Saya salut sama guru-guru di sini itu sangat bener-bener bagus, Pak. Oke. Bener-bener bagus. Salut saya. Saya juga. Saya yang tadinya nggak bisa apa-apa, saya jadi bisa loh. Saya salut. Salut. Makasih buat guru-guru SMK Prabu Sakti. Ya, ini ucapan terima kasihnya kepada Bapak dan Ibu semua dari salah satu muridnya, karena yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Itulah Ya, bener. proses yang namanya Proses. sebuah pembelajaran. Yang awalnya kita tidak bisa, akhirnya menjadi Bisa. Jadi mungkin itu yang ternyata ketika Kakak Rama sekolah di sini tuh dia asalnya nggak bisa apa-apa, mungkin ketika dijelaskan oleh guru-gurunya yang Ya. kreatif, inovatif, dan juga bisa mengikuti keinginan siswa apa yang dia mau, akhirnya dia bisa tersalurkan minat dan bakatnya. Ya, Seperti betul. Karama bisa jadi bisa pegang alat musik semuanya gitu ya, mulai dari basis, mulai dari drama, gitaris. Ya. Berarti Bapak dan Ibu yang melihat cuplikan ini jangan salah pilih ya, di SMK Prabu Sakti. Selain anaknya nanti berprestasi, ternyata ada beberapa hal yang lebih positif kembali ya dari anak-anak kita agar lebih maju kembali. Ya, betul. Anak kreatif, inovatif itu bisa terjadi di SMK Prabu Sakti. Dan salah satunya adalah podcast ini ajang untuk anak Bapak dan Ibu. Benar banget, guys. Untuk anak Bapak dan Ibu agar lebih berprestasi kembali. Agar media sosialnya juga makin bangkit ya, makin maju. Ya, gitulah. Saya senang banget gitu keluar dari Prabu Sakti, bisa kuliah, Pak. Oh, kuliah? Saya kuliah. Saya kuliah di BSI. Kalau yang nggak tahu BSI itu Bina Sarana Informatika. BSI itu ada di mana-mana. Nah, gitu. Di Cikampek ya? Cikampek ada. Kalau saya ditempatin di Bogor. Iya. Saya sekarang semester 5. Alhamdulillah. Ya, ngelewatin susahnya lah. Bagaimana prosesnya? Betul banget. Ternyata di SMK Prabu Sakti 1 itu selain kita untuk bisa bekerja juga, ternyata kita bisa kuliah juga. Bener banget. Jadi jangan salah pilih bedanya SMA dan SMK itu. Kalau SMK dua-duanya bisa. Bisa. Kelebihan SMK Prabu Sakti hari ini bertransformasi bagaimana kita bisa menerbitkan siswa-siswa kita bisa bekerja di Jepang. Nah, Bener banget. nih, gimana nih tanggapan Karama setelah Karama beberapa tahun meninggalkan SMK Prabu Sakti? Ternyata ada transformasi sebuah Pembelajaran. bukan pembelajaran sih, sebuah apa ya? Sebuah inovasi. Inovasi. Inovasi dari SMK Prabu Sakti bagaimana mencetak anak itu bisa bekerja di Jepang. Gimana nih tanggapan Karama? Saya dulu waktu ke SMK Prabu Sakti, waktu masuk kan belum ada ya, pembelajaran bahasa Jepang. Tapi sekarang, waduh, bener-bener gila nih SMK Prabu Sakti 1 ini makin hancur, makin meledak. Masa sekarang ada bahasa Jepang? Iyalah, go to Jepang, perusahaan Iya. Jepang lagi bisa anak langsung nyobain enggak Dengan ngebayangin. iya betul, dengan gaji yang itu sangat besar banget, Pak. Berapa puluh juta kan? Untuk yang magang itu biasanya 18 juta. Aduh, 18 juta. Ya. Untuk yang TG itu biasanya 25 sampai 30 juta. Nah, tuh, Pak. Tapi kita bahagia ya kalau Bahagia SMK banget. Prabu Sakti 1 itu. Makanya kalian harus masuk SMK Prabu Sakti 1. Join. Join. Ya.
untuk tahun depan juga kita akan ada sesuatu yang surprise kembali. Wah, apa tuh? Di SMK Prabu Sakti 1. Makanya silakan Anda gabung, maka Anda akan Wah, makin penasaran nih. transformasi. Wah, makin penasaran. Silakan SMK Prabu Sakti 1. Gila deh. Kebetulan kemarin juga Pak Iwan sudah berbicara sedikit kisi-kisinya. Oh iya. Tahun depan kita go go go. Yang belum nonton dulu. Nonton dulu. Nanti ada giveaway itu dari podcastnya YKE. Apa tuh giveaway-nya Pak kalau boleh tahu nih? Nah, kalau itu masih dirahasiakan, silakan komen yang baik-baik, like ya, dan subscribe-nya jangan lupa. Nanti kita akan random hadiahnya, sangat menarik dan bisa dikirim kepada penonton podcastnya YKE.